Sekretaris Jenderal atau Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa puncak intimidasi terhadap dirinya terjadi usai partainya memecat sejumlah kader partai, salah satunya Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu ia ungkapkan saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ini parah nih. Dan saya sendiri saya tulis, ini saya tulis tangan di rumah tahanan ada 27 lembar yang ketika diterjemahkan di dalam buku ini menjadi 20 lembar. Hasto masih terus merasa dirinya dipolitisasi, dikriminalisasi. Aduh, lebih baik kau Hasto menangis mendekam di penjara. Sebenarnya siapa yang benar ini? Pak Jokowi itu udah tanggapin ini sih sebelumnya. Pak Jokowi menyatakan aku tidak pernah mengutuskan orang ke PDIP untuk tidak memecat dirinya gitu loh. Bahkan Pak Jokowi juga menyatakan kesabaran saya itu udah habis. Ada batasnya juga kesabaran saya. Selama ini saya diam aja, tapi sekarang mungkin saya perlu bicara gitu. Itu yang dikatakan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Sekjen Moncong Kura-Kura yang dianggap keceplosan menyampaikan bahwa Mama Ketum bersama partainya akan membuat Pancasila baru. Sebetulnya ini disampaikan sudah cukup lama, yaitu pada saat si Moncong Kura-Kura ditahan KPK. Tetapi baru kali ini direspon oleh netizen ya, katanya dengan membuat Pancasila baru itu sama dengan ingin melengsarkan Prabowo dan bagian dari bentuk makar. Ya, terserah ya bagaimana teman-teman menyikapinya. Selain itu juga ada kabar tentang persidangan si Sekjen Moncong Kura-Kura yang hingga kini masih bercosplay ya. Jadi yang bersangkutan ini masih bercosplay sebagai Soekarno. Lagi-lagi yang dikambing hitamkan adalah Jokowi. Padahal dia ini dijerat kasus suap Harun Masiku ya. Bukannya sibuk membuktikan bahwa dirinya nggak bersalah, nggak terlibat terkait kasus itu, malah sibuk mencaci maki Jokowi, mengkambing hitamkan Jokowi. Koplak. Gimana mau menang kalian ini ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting. Beneran nggak sih teman-teman ya yang barusan kita dengar ya, karena backsoundnya juga keras ya dan sangat singkat sekali. Hanya berapa tadi ya, sekitar 9 atau 8 atau 10 detikan begitu ya. Intinya memang tadi itu kita dengar bareng-bareng Sekjen Moncong Kura-Kura sedang berkomentar, tetapi saya kurang bisa begitu mendengarnya dengan baik. Apakah benar bahwa Sekjen Moncong Kura-Kura ini mengatakan bahwa Megawadon dan partainya mau bikin Pancasila baru ya? Dan oleh netizen langsung ditulis di badan videonya, itu berarti mau lengserkan Pak Prabowo. Waduh. Ini gimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa puncak intimidasi terhadap dirinya terjadi usai partainya memecat sejumlah kader partai, salah satunya Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu ia ungkapkan saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice Harun Masiku di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus pada Jumat 21 Maret
Maret 2025. Mulanya ia menyebut bahwa berbagai intimidasi terhadap dirinya semakin kuat pada saat momen pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2025. Puncak intimidasi kepadanya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader PDI Perjuangan yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Terlebih pada periode 4 hingga 15 Desember 2024 menjelang pemecatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapatkan laporan dari Badan Kehormatan Partai. Kemudian pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar Hasto mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau ia akan ditersangkakan dan ditangkap. Adapun saat itu PDI Perjuangan memecat sejumlah kader partainya yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai partai tersebut. Di antaranya ialah Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Ia menilai bahwa kasus Harun Masiku dijadikan sebagai instrumen untuk menekan dirinya. Hal ini, kata dia, tampak dari monitoring media di mana kasus Harun Masiku cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan. Selain itu, ia mengaku bahwa berbagai tekanan selalu muncul mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Setelahnya, kata dia, 1 minggu setelah pemecatan, dirinya ditetapkan sebagai tersangka yang dia ketahui dari bocoran media. Hasto menyebut bahwa tekanan serupa pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Sebelumnya, JPU dalam sidang dakwaan pada Jumat 14 Maret menyebut bahwa Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57,350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan melalui ex-anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU Republik Indonesia menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW caleg terpilih daerah Sumatera Selatan atau Sumsel atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Iya, jadi ini terlepas dari benar ataukah salah apa yang dituduhkan oleh si Moncong Kura-Kura, teman-teman ya, terkait utusan, ya, kemudian pengancaman dan lain sebagainya. Cuma yang menjadi perhatian saya itu adalah ini kasus apa sih sebetulnya, ya kan? Ini kan sebetulnya kasus suap ya. Suap itu masuk kategori tipikor ya, tindak pidana korupsi, sehingga yang menanganinya adalah KPK ya. Kemudian tersangkanya ya masuk kategori tersangka korupsi. Walaupun bukan korupsi mengambil uang negara gitu ya, melainkan suap. Suap ini masuk kategori tipikor, tindak pidana korupsi ya. Yang bikin aneh sebetulnya bagi saya, ini sebetulnya kasus suap gitu ya, kasus korupsi. Tetapi kenapa ya dalam eksepsi kemudian ketika berkomentar di hadapan para awak media, juga pembelaan yang dilakukan oleh oleh kuasa hukumnya itu nggak berhubungan dengan kasus itu gitu loh. Justru mereka itu mati-matian ingin menggiring opini ya, melakukan manipulasi data ya, manipulasi psikologi bahwa ya ini adalah ada politisasi hukum gitu ya, sehingga si Sekjen Moncong Kura-Kura dianggap sebagai tahanan politik, dan ini mereka mati-matian mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Coba dipikir gitu loh, ini kasus apa, dia dijerat karena apa, kemudian pembelaannya di pengadilan, ini berhubungan dengan apa? Nggak nyambung menurut saya ya. Lanjut. Sekjen Partai PDIP Pak Hasto buka-bukaan di sidang, dia bongkar rahasia Pak Jokowi guys. Pak Hasto mengaku menerima ancaman bakal dijadikan tersangka jika Pak Jokowi dipecat oleh PDIP. Dan dia juga menyatakan bahkan dia itu diancam dari petinggi negara. Diancam. Kalau misalnya Pak Jokowi dipecat, dia bakal jadi tersangka. Sebenarnya siapa yang benar ini? Pak Jokowi itu udah tanggapin ini sih sebelumnya. Pak Jokowi menyatakan aku tidak pernah mengutuskan orang ke PDIP untuk tidak memecat dirinya gitu loh. Bahkan Pak Jokowi juga menyatakan kesabaran saya itu udah habis, ada batasnya juga kesabaran saya. Selama ini saya diam aja, tapi sekarang mungkin saya perlu bicara gitu. Itu yang dikatakan Pak Jokowi. Dan kita tunggu info dari Pak Jokowi, apakah yang dikatakan Pak Hasto itu benar atau cuma omong-omong doang gitu loh. Memang kasus Pak Hasto ini kasus lama gitu loh. Seakan-akan PDIP ini kalah pilpres,
di pemerintahan sekarang gampang gitu loh kendalikan PDIP gitu. Seakan-akan begitulah. Kalian tahu sendirilah siapa yang menang, dia yang berkuasa. Siapa yang kalah, kalau misalnya dia tidak mendukung pemerintah, ya udah siap-siap aja gitu loh. Kalau nggak masalah hukum ya masalah apapun itu pasti menjadi hukum gitu. Pasti menjadi masalah hukum lah. Jadi hati-hatilah untuk orang yang tidak mendukung pemerintah sekarang. Ya, sama seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya ya, terlepas dari apakah Jokowi ya mengirimkan utusan, terlepas dari Jokowi memang benar-benar mengancam si Sekjen Moncong Kura-Kura untuk ditersangkakan ya, tetapi faktanya si Sekjen Moncong Kura-Kura ini memang benar-benar memiliki persoalan hukum ya, yaitu dugaan ya. Masih saya katakan dugaan loh ya, walaupun sudah berstatus sebagai tersangka ya kan, tapi kan belum ada putusan pengadilan, belum ingkrah ya kan. Jadi anggap saja ini baru dugaan. Jadi si Sekjen Moncong Kura-Kura ini memiliki dugaan ya, memiliki apa namanya ya kasus hukum lah gitu ya, suap atau korupsi Harun Masiku ya kan. Kemudian persoalan hukum itulah yang menyebabkan yang bersangkutan ini berstatus sebagai tersangka. Nah seharusnya di persidangan dia sibuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tidak terlibat dan lain sebagainya terkait ya kan dalil yang dituduhkan kepadanya, bukan malah mencari kambing hitam, memanipulasi psikologi untuk mengkambing hitamkan Pak Jokowi gitu loh. Ya, lanjut. Hasto Kristianto mengaku diancam kalau sampai pecat Jokowi, dia bakal ditersangkakan. Waduh, ternyata Hasto ini masih belum sadar kalau dirinya salah membela koruptor, melindungi koruptor. Harun Masiku. Hasto masih terus merasa dirinya dipolitisasi, dikriminalisasi. Aduh, lebih baik kau Hasto menangis mendekam di penjara. Lebih baik kalau Sekjen Moncong Kura-Kura menangis aja ya di dalam penjara ya, karena menurut saya strategi pembelaan ya para kuasa hukum termasuk si Moncong Kura-Kura atas dirinya sendiri ini salah strategi gitu kan. Seperti yang saya sebutkan sejak tadi, ini persoalan apa, kemudian pembelaannya kemana gitu, nggak nyambung gitu loh. Mending diubah saja strateginya ya kan, nangis di dalam penjara ya kan, direkam ya, suruh sipir merekam, kemudian suruh memposting gitu loh. Jadi nanti ya seperti kemarin gitu loh. Hahaha, Ibu Megawati menangis. Hahaha, para kiai menangis. Hahaha. Bisa jadi itu masih manjur dalam ya mencari empati masyarakat. Siapa tahu ya kan? Hahaha. Lanjut. Ini parah nih. Pilih partai antara lain handphone milik sekretariat partai dan buku catatan rapat-rapat partai yang memuat rahasia partai. Barang dan dokumen yang disita itulah yang ikut dijadikan. Dan saya sendiri saya tulis, ini saya tulis tangan di rumah tahanan ada 27 lembar yang ketika diterjemahkan di dalam buku ini menjadi 20 lembar. Ini menunjukkan suatu spirit yang bekerja untuk menegakkan keadilan. Dan di dalam perspektif ideologis dan historis tadi saya sampaikan bahwa keadilan itu merupakan suatu cita-cita dari seluruh anak bangsa yang merindukan kemerdekaan, yang menjadi suatu semangat. Mengapa para pahlawan bangsa berjuang, mengapa para petani berjuang? Karena untuk mendapatkan keadilan. Tujuannya apa gitu ya teman-temannya, kok mereka ini menunjukkan gitu loh kengototan, kenyinyiran yang justru tidak apa namanya ya, tidak apa ya, tidak populer lah di mata masyarakat ya kan. Kan sudah cukup sekali dua kali aja mengatakan bahwa si Sekjen Moncong Kura-Kura ini tahanan politik. Nggak usah lah pakai rompi oren, semuanya pakai rompi oren, kemudian ada hashtag Sekjen Moncong Kura-Kura tahanan politik. Ini kan menurut saya kampungan ya, masyarakat sudah nggak bisa
dibodoh-bodohi dengan cara seperti ini. Opini masyarakat nggak bisa digerakkan dengan cara-cara seperti ini. Mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ya, strategi-strategi seperti ini sangat efektif. Tetapi saat ini sudah sowak, bro, ya kan? Masyarakat sudah ngerti apa yang dilakukan oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura. Dituduh terlibat ya dalam kasus Harun Masiku ya, suap ya, atau korupsi. Malah pembelaannya yang diserang Jokowi melulu, nggak nyambung ya. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen terkait tuduhan si Sekjen Moncong Kura-Kura kepada Jokowi dalam eksepsi yang dibacakan pada sidang kedua kemarin gitu ya, yang katanya ditulis sendiri dengan tangannya. Iyalah, terserah mau ditulis dengan tangannya ya kan, ditulis dengan kakinya terserah ya kan, nggak usahlah bercosplay seperti Soekarno begitu ya. Nggak akan menarik simpati rakyat sama sekali ya kan. Ya iyalah, seharusnya Anda itu susah payah mati-matian menunjukkan bahwa nggak bersalah gitu loh, bukan malah mati-matian ya menyerang Jokowi. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang si Sekjen Moncong Kura-Kura yang dianggap keceplosan menyampaikan bahwa Mamak Ketum bersama partainya akan membuat Pancasila baru. Tadi ya sudah kita lihat bareng-bareng di bagian depan sendiri ya. Nah, apakah tadi itu benar ataukah keliru ya, ataukah hanya iseng netizen saja? Coba teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.